Bayangkan tahun 2030 bukan sekedar masa depan, tapi sebuah peristiwa global yang bisa mengubah hidup kita semua. Ekonomi ambruk, lapangan kerja lenyap, cuaca tak bisa diprediksi, dan teknologi mengambil alih segalanya. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah krisis 2030. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi sudah siapkah kita? Apa itu krisis 2030? Krisis 2030 adalah istilah yang mengacu pada potensi kehancuran global yang ditandai dengan kombinasi dari satu, krisis ekonomi global, ketergantungan pada sistem keuangan yang rapuh, dan utang global yang makin menggila. Dua, AI dan mesin. Jutaan pekerjaan hilang karena mesin dan AI. Tiga, krisis iklim, kekeringan, banjir, suhu ekstrim yang mempengaruhi pertanian dan rantai pasok. Yang keempat, kesenjangan sosial dan politik. Juragan kaya dan miskin makin besar, konflik ideologi dan disinformasi makin liar. 5. Pandemi baru dan krisis kesehatan. Potensi ancaman penyakit baru yang lebih masif dari COVID-19. Krisis ini bukan datang dari satu arah, tapi dari semua sisi. Itu sebabnya disebut krisis total. Tanda-tanda sudah muncul. Lihat ke sekitar kita. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Harga bahan pokok naik, tak terkendali. PHK di berbagai perusahaan. Teknologi, pemanasan global, mencarinya es kutub dan memicu badai besar, kesenjangan pendapatan yang ekstrim, maraknya gangguan mental karena tekanan hidup. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa pada 2024, lebih dari 60% tenaga kerja di negara berkembang terancam tergantikan oleh AI. Ini bukan teori konspirasi. Ini kenyataan yang berlangsung di depan mata. Dampak langsung ke hidup kita. Kalau kita tidak siap, berikut beberapa dampak langsung ke kehidupan kita. 1. Kesulitan finansial. Tabungan habis karena inflasi. Gaji tak cukup untuk hidup layak. 2. Ketergantungan pada bantuan. Banyak keluarga yang bergantung pada subsidi dan donasi. Yang ketiga, masalah psikologis. Stres, kecemasan, bahkan depresi karena hidup makin tidak menentu. 4. Konflik sosial. Naiknya kriminalitas, penjarahan, bahkan perang saudara kecil di beberapa wilayah. Yang 5. Keruntuhan moral dan solidaritas. Orang jadi individualis, tak peduli satu sama lain. Langkah bertahan. Lalu, bagaimana cara kita bertahan di tengah badai ini? Berikut 10 langkah survive yang bisa kamu mulai sekarang. Yang pertama, bangun dana darurat. Minimal 6-12 bulan untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, belajar skill mandiri. Yang ketiga, kurangi ketergantungan. Hidup yang sederhana saja. Yang keempat, investasi dalam skill digital. Seperti belajar desain, AI, coding, pemasaran online. Yang kelima, bentuk komunitas lokal. Seperti tetangga bukan pesaing, tapi sekutu. Yang keenam, punya plan B. Kalau kota tidak aman, tahu kemana harus pergi. Yang ketujuh, backup data dan dokumen penting. Simpan di tempat yang aman. Yang kedelapan, latih ketahanan mental.
seperti mediasi, olahraga, journaling. Yang ke-9, diversifikasi sumber pendapatan. Jangan hanya mengandalkan satu pekerjaan. Yang ke-10, siapkan perlengkapan survive dasar seperti air, makanan yang awet, power bank, pisau, serbaguna. Langkah-langkah ini mungkin lebih ekstrim, tapi lebih baik ekstrim hari ini daripada menyesal di 2030. Menyusun masa depan baru. Setelah bertahan, kita harus belajar bangkit. Gunakan krisis sebagai momen untuk menemukan makna baru hidup. Menciptakan sumber pendapatan dari hal yang kita cintai. Menjadi bagian dari solusi, bukan lagi dari masalah. Mengajarkan anak-anak nilai kemandirian, empati, dan tanggung jawab. Krisis bisa menghancurkan, tapi juga bisa jadi awal kebangkitan. 2030 hanya tinggal beberapa tahun lagi. Waktu berjalan cepat. Hari ini kamu masih bisa scroll medsos dengan nyaman. Tapi apakah kamu siap kalau besok pagi semuanya berubah? Siapkan diri, bukan panik. Ubah pola pikir dari konsumtif ke produktif. Bantu orang sekitar agar kita bisa kuat bersama. Karena yang akan bertahan nanti bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Jangan cuma menonton, bertindaklah. Krisis 2030 bukan sekedar ramalan atau isu global. Ini adalah rangkaian peristiwa nyata yang sedang berlangsung perlahan dan jika kita tidak sadar dari sekarang, kita akan menjadi korbannya. Bukan penyintasan. Kita telah melihat apa saja yang menyusun krisis ini. Tanda-tanda yang sudah muncul. Dampak nyata ke kehidupan sehari-hari. Dan strategi untuk bertahan. Bahkan bangkit dari keterpurukan. Tapi ujung dari semua ini adalah satu hal, yaitu kesiapan. Kesiapan bukan soal punya banyak uang, rumah besar, atau teknologi canggih. Kesiapan adalah tentang cara berpikir, cara hidup, dan cara kamu menyikapi dunia yang terus berubah. Bukan dunia yang akan menyesuaikan denganmu. Kamu harus belajar menyesuaikan diri dengan dunia. Hidup sederhana, punya skill, kuat mental, saling bantu. Itu adalah fondasi masa depan. Jangan menunggu bantuan datang. Jadilah bantuan itu untuk diri sendiri, keluarga, dan sekitar. Karena ketika badai besar datang nanti, hanya mereka yang siap untuk bisa tetap berdiri.